Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali di dalam acara yang hari ini kita akan membawakan acara Middle Week Market Review ya, pertengahan minggu ini ya, hari Rabu yang merupakan hari di pertengahan minggu. Adapun agendanya akan sama saja dengan agenda dari Daily Market Review ya, yaitu dimulai dari kita membahas IHSG selama 3 hari terakhir, yaitu Senin, Selasa, dan Rabu. Lalu demikian juga kita akan membahas pengaruh dari market-market, apakah itu regional maupun global ya terhadap IHSG, yang ternyata hari ini kita dapat melihat ketergantungan itu nampak sekali ya. Nanti akan kita jelaskan mengapa itu terjadi, melihat data-data dari indeks global yang berlaku hari tadi pagi yang baru ditutup jam 4 maupun hari ini di Eropa. Dan selanjutnya tentu saja kita akan membicarakan kira-kira pilihan saham apa untuk besok hari yang nampaknya sesuai dengan market yang turun, sahamnya tidak begitu banyak yang bisa dipilih ya. Baik, kita akan mulai saja dari ulasan IHSG selama pertengahan minggu itu, yaitu 1, 2, 3 terakhir. 1, 2, 3 hari terakhir. Kita melihat di sini IHSG masih kembali dalam keadaan konsolidatif di area rectangle maupun trading range yang itu-itu saja. Kita dapat melihat di kotak yang terpampang di gambar kita. Di sini kita melihat bahwa IHSG belum keluar dari pola konsolidasinya. Akan tetapi pola konsolidasi ini bisa kita analisa lagi kalau kita melihat secara lebih detail dengan kasat mata saya, terutama dari pola-pola yang terjadi ya. Untuk diketahui bahwa bila kita bicara tentang pola, maka sifatnya sangat subjektif sekali. Bisa saja apa yang dilihat oleh saya berbeda dengan apa yang dilihat oleh orang lain atau analis lainnya ya. Saya ingin melihat di sini supaya lebih mudah melihatnya, maka saya akan merubah dari candlestick charts ke line charts nantinya. Akan tetapi candlestick charts-nya kita melihat IHSG selama 3 hari berturut-turut turun ya, selama 3 hari berturut-turut turun ya. Ini bisa melanjutkan penurunannya, tapi secara psikologis bisa saja terjadi yang lain. Apa yang terjadinya secara psikologis akan kita sampaikan nanti ya di dalam rangkuman dari presentasi ini. Baik, kita coba melihatnya dari line charts untuk dapat melihat lebih detail pola apa saja yang terjadi. Karena oleh saya terdeteksi 2 pola. Pertama adalah pola rectangle ya. Pola rectangle itu ya pola konsolidatif ya, yang mungkin saja ini harga jika menembus batas atas dari kotak ini maka dia akan rebound. Jika menembus batas bawah dari kotak ini yang merupakan support, maka dia akan melanjutkan penurunannya. Kalau kita baca ini ya, kalau kita baca di sini, kalau kita lihat bicara soal siklus, oke, misalnya saya mencoba melihat menggambar suatu siklus ya.
suatu siklus dari pasar. Bentar, saya akan menggambarkan siklus dari pasar. Ini misalnya siklus ya. Ini bisa aja ke atas. Nah, siklus di sini ini, daerah sini itu bisa saja merupakan daerah sedang saham diakumulasi ya, di dasar siklus. Di dasar siklus kalau terjadi begini bisa aja orang sedang mengakumulasi saham tersebut dan kemungkinan akan ke atas ya. Akan tetapi kalau kita melihat hal lain bisa saja ini melanjutkan penurunannya ke bawah. Jadi ini adalah pola rectangle yang saya lihat. Selanjutnya saya lihat lagi satu pola yang mungkin ini sangat subjektif sekali ya. Tapi kalau saya belajar pola, maka kita akan melihat pola di sini adalah terjadinya pola descending triangle. Nah, ini pola dia membentuk segitiga yang terus menurun. Ya. Ini namanya descending triangle. Nah, descending triangle itu adalah pola bearish continuations ya. Akan kemungkinannya dia akan bearish ke bawah. Ya, akan bearish ke bawah. Dan targetnya bisa kita lihat berdasarkan ilmu chart pattern, di mana targetnya bisa saja memindahkan garis ini ke bawah. Beberapa lama tentunya kita tidak tahu. Semuanya ini merupakan perkiraan karena tidak ada yang certain, tidak ada yang pasti. Kalau kita bicara soal perkiraan ya, yang pasti adalah hanya ketidakpastian. Jadi kalau kita melihat ini, kita melihat satu hal yang sangat kurang menggembirakan. Karena kalau kita melihat descending triangle, maka targetnya adalah ini dipindahkan ke, kalau ditembus ke bawah sini. Nah, itu. Jadi dia akan targetnya ke sini. Mudah-mudahan yang terjadi ini adalah sedang terjadi base ya dari suatu siklus. Ya. Mudah-mudahan yang terjadi adalah yang ini merupakan dari yang rectangle ini atau gerakan di bawah ini, konsolidasi ini merupakan base daripada suatu siklus kecil ya, siklus kecil. Siklus kecil saya akan gambarkan lagi. Ini saya naik, siklus turun, ini merupakan akumulasi nanti advance ke atas ya. Baik, kita lanjutkan dengan menganalisa keadaan pasar secara global. Nah, di sini terlihat lagi bagaimana satu pasar berpengaruh terhadap pasar lainnya. Lalu secara psikologis juga ada naik, ada turun. Kemarin di dalam ulasan saya, yaitu analisa saya, Dow telah 3 hari berturut-turut naik. Saya mengatakan bahwa kemungkinan besar dia akan turun. Ada aksi, ada reaksi, ada naik, ada turun, ya, ada koreksi lah gitu. Ya kita Dow naiknya cukup signifikan setelah 3 hari perdagangan ya, melalui Kamis, Jumat, dan Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat di Amerika, dan sebentar 3 hari berturut-turut sekarang ini hari Rabu ya, jadi mulai hari Jumat, Senin, dan Selasa Dow 3 hari berturut-turut naik. Sudah kalau 3 hari berturut-turut naik, kita memikirkan kemungkinan dia akan turun karena ada naik, ada turun, ada aksi, ada reaksi, dan memang itu terjadi ya. Memang itu terjadi. Setelah 3 hari berturut naik, dia turun dulu, koreksi. Mudah-mudahan ini turunnya hanya
merupakan koreksi. Demikian juga yang lain-lainnya, ya. Demikian yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya tadinya juga naik semua, terus turun koreksi. Dan ini juga diikuti, ternyata koreksi dari Dow ini diikuti oleh Eropa. Eropa hari ini masih, ya, waktu presentasi saya sampaikan ini masih, saya kira hampir tutup ya hampir tutup, hampir jam 4. Tapi pada waktu itu juga terjadi koreksi yang cukup dalam, di atas 1%. Ini kelihatan ketergantungan antara satu pasar dan pasar lainnya. Dow batuk, Eropa ikut batuk. Nah, kita sekarang mari kita melihat bagaimana pengaruhnya terhadap Asia Pasifik. Penurunan Dow pagi tadi ya jam 4. Nah, ternyata memang berpengaruh juga. Hampir seluruhnya jatuh. Dengan sedihnya ya IHSG pun tambah jatuh ya. IHSG di sini indeks composite jatuhnya cukup tajam, 54,10 poin atau 0,77% jam 4 sore tadi ditutupnya. Ini kalau tanda jam merah ini sudah ditutup semuanya. Jadi kita melihat di sini bahwa Asia Pasifik pun mengikuti gerakan atau penurunan Dow yang diikuti juga oleh Asia Pasifik dan sorenya diikuti oleh Eropa. Jadi urut-urutannya biasanya Dow dulu, lalu Asia Pasifik dan Eropa. Dow turun, Asia Pasifik turun, Eropa juga kita lihat turun. Kalau kita balik lagi ke sini, Eropa juga lihat turunnya. Baik, sekarang kita melihat bagaimana kira-kira pasar besok dengan melihat indeks futures yang saya capture ini tadi agak sekitar jam 7 ya. Tanggal 29 jam 7. Di situ saya belum melihat jam sekarang, tapi yang jelas ini juga negatif ya. Meskipun sangat tipis dapat dikatakan turunnya malu-malu itu 1,5 poin aja atau hampir 0%. Ini demikian juga Eropa. Nah, kelihatan di sini malah FTSE ya di Inggris turunnya cukup tajam Dow futures-nya. Di Eropa turun cukup tajam. Nah, dengan sendirinya ini harus kita melihat. Kita melihat Dow besok pagi bagaimana, pengaruhnya terhadap Asia Pasifik bagaimana besok, dan terhadap IHSG bagaimana. Asia Pasifik itu ya pergerakan saham di New Zealand, di Australia, di Korea, di Nikkei, di Cina ya, atau di tempat-tempat lain Asia Tenggara lainnya itu lebih dulu daripada di Indonesia. Jadi kita bisa melihat mengira-kira kalau yang lainnya merah semua, nah, kemungkinan juga bisa saja berpengaruh terhadap IHSG. Demikian market analisis tentang global maupun regional. Selanjutnya perkiraan arah IHSG, maaf ini arah sebetulnya bukan ARH, ya, arah IHSG besok. Skenario saya adalah pertama psikologis. IHSG telah 3 hari berturut-turut turun, ya. Nah, biasanya ada aksi, ada reaksi, ada naik, ada turun, ada naik. Artinya kemungkinan kalau sudah 3 hari berturut-turut, kemungkinan saja dia akan sedikit naik dengan target, tapi targetnya saya kira tidak terlalu tinggi. Kembali akan di area sekitar consolidation range. Ini perkiraan saya. Kalau saya kembali lagi, kenaikannya akan di area di consolidation range ini ya. Jadi kalau ini sampai naik karena sudah 3 hari berturut-turut turun, maka masih akan di area consolidation range. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi kepada perkiraan tadi. Kedua skenario kedua adalah terdeteksi 2 pola, yaitu pola rectangle. Saya ulangi lagi, pola rectangle dan pola descending triangle.
yang targetnya sudah saya sampaikan seperti tadi. Terutama kalau descending triangle, targetnya itu ke bawah bisa cukup dalam gitu ya target penurunannya. Selanjutnya adalah ketiga, saya ingin memperlihatkannya dari InvestCare template analysis. Ya. InvestCare memiliki template, di antaranya template-nya adalah template Ichimoku dan jika application ya. Yang saya lihat tadi gambar adalah arahnya agak ke bearish gitu. Coba kita lihat chart-nya ya. Nah, sini saya mencoba melihat apakah ini sudah masuk daerah bearish atau bullish. Saya melihatnya dengan template dari Ichimoku. Memang nampaknya IHSG masih di daerah atas awan kumuh, berarti masih bullish, akan tetapi konsolidasi, hati-hati kalau dia menembus awan kumuh, berarti dia akan melanjut ke arah bearish. Lalu kita coba melihat dari template yang lain ya. Template GClub Applications. Nah, kita lihat nih, stokastiknya tidak menggembirakan. Jadi stokastiknya tidak menggembirakan, dia nunjuk ke bawah, berarti kemungkinan masih akan melanjutkan penurunannya. Jadi tetap aja ada dua skenario bagi saya, karena semuanya penuh dengan ketidakpastian. Kita hanya memperkirakan, mengantisipasi. Kalau melihat 3 hari berturut-turut sudah turun, ya capek turun, naik saja dulu. Tapi kenaikannya mungkin akan sangat terbatas. Walaupun demikian, dia akan terus kalau lihat tadi pola descending triangle-nya. Targetnya sudah kita ketahui tadi. Dan ini stokastiknya agak memang belum memperlihatkan arah-arah rebound ke atas. Saya kira itu yang bisa kita lihat dari coba real charts ya. Tadi adalah real chart ya. Jadi saya telah sampaikan GClub application pun arahnya adalah ke bearish. Kalau kita lihat stokastiknya. Nah, selanjutnya adalah kira-kira ini berdasarkan seperti setiap hari saya sampaikan berdasarkan kriteria yang InvestCare miliki, yaitu pertama kriteria dari nilai transaksi yang saham-saham yang diperlukan adalah di kotak pertama ini. BSML, HIT, SAMI, DRMA, ASRI, MAPI ya. Kemudian dari buy signal, dari entry signal adalah ASRI, AMA, HIT, MAPI. Nah, kita lihat ini dengan ini sama, berarti ada sama ininya kekuatannya. Kita lihat aja yang ada di sini, apa ada di sini atau tidak. Kalau ada, berarti konformasi satu sama lain. Apalagi kalau kita lihat misalnya di sini ada yang sama juga, tapi kelihatan di sini tidak ada yang sama ya. Ini adalah berdasarkan saham-saham yang aktif ditransaksikan di hari tanggal 29 ini, yaitu CEPIN, CMMT, CAKK, SHIP, Mayor, WSKT, PNL, dan saham-saham ini 1-2 hari yang lalu juga aktif ditransaksikan di saham-saham ini. Selanjutnya kita melihat juga dari price and volume breakout di kotak berikut. Kita melihat ini di sini ada DRMA, di sini ada DRMA ya. Lalu jadi kelihatannya DRMA ini ya coba perlu diperhatikan ya karena dia ada di sana sini nih ya. Oke. Selanjutnya untuk para swing trader. Ya, di sini ada bell, pickup, gigi, ya, ESTA. Nah, perhatikan juga ESTA ada di sini, ada di sini. Jadi ini perlu diperhatikan. Ya, berarti dia
sedang dalam keadaan oversold, keluar dari daerah oversold ya, ya. Lalu Pegas, TINS, dan SMAF. Demikian ulasan saya week market review, ya, yang merupakan juga ulasan untuk perdagangan besok tanggal 30 Juni 2022. Jangan lupa rencanakan trading Anda dan tradingkan rencana Anda. Ya, buat trading plan, harga berapa akan masuk, target profitnya berapa, stop loss-nya berapa, lalu reward and rasionya berapa. Ya. Nah, semuanya ini tentunya ada disclaimer-nya. Di sini saya lebih banyak mungkin itu kan mengenai technical dan short term ya. Di dalam mulai minggu depan saya akan mulai membahas masalah-masalah yang dikaitkan dengan fundamental untuk melihat saham-saham apa saja yang dalam keadaan konsolidasi ini laporan kinerja fundamentalnya memperlihatkan yang apa yang bagus atau jelek. Mungkin saya juga akan bisa memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengajukan pertanyaan itu untuk dibahas. Silakan diajukan misalnya di WhatsApp grup atau di Telegram grup, nanti kita bahas di sini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Have a nice trading. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda yang lain jika Anda menyukainya. Presentasi saya akhiri sampai sini ya.